Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Alinco. Nah, ini produk lama sebenarnya, tapi karena saya belum pernah review, saya review aja nggak apa-apa ya. Dan kebetulan ada gitu ya, kita review aja. Ini adalah sebuah Alinco DR135 MK3 atau MK3 ya. Ya, kita lihat dosnya putih, semuanya putih. Cukup berat ya. Namanya Alinco ini biasanya agak berat-berat gitu. Oke, kita langsung aja cepet ya review Alinco. Karena ini radionya sudah cukup lama, tapi ada fitur spesial yang mungkin belum banyak yang ngerti juga, tapi ada juga yang sudah ngerti. Nah, ini nanti akan saya tunjukin di Alinco DR135 MK3 ini. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah ngopi. Sekarang kita unboxing radio yang ada di depan saya ini, Alinco DR135 MK3. Kita akan segera buka untuk Alinco DR135 MK3 ya. Kita unboxing di depan ini, kita coba buka dulu. Kita lihat dulu ya. Di sini ada sertifikat SDPPI, kemudian ada hologramnya LKCA ya. Oke. Ini cukup berat ya, kita coba buka aja dulu boxnya. Nah, ini ada stiker ya, jadi stikernya ini ada tulisannya radio alarm activate ya, radio alarm activate. Artinya radio ini punya fitur alarm ya, nanti akan saya tunjukkan. Dan ini stikernya kebalik kan, ini kalau Anda tempel, bukan tempel di mana, ini pasti tempel di kaca ya. Kalau tempel di kaca mobil gini kan bacanya dari luar ya, kalau dari luar bacanya nggak kebalik. Tapi kalau dari dalam ya kayak kita baca sekarang ini kebalik. Nah, ini kayak gini ya, saya coba contohkan net. Nah, tulisannya lebih hitam ya di dalam, di luar lebih abu-abu seperti itu. Jadi memang khusus di kaca ini ditempel. Tapi kalau kacanya menggunakan solar guard, kayaknya nggak kebaca ya. Jadi hitam ketemu hitam. Oke, kita taruh aja dulu. Kita dapat kartu garansi Lacone Komunika Jaya Abadi dari PT ini ya, yang distributornya. Ini kartu garansi dari Alinco. Kemudian kita dapat user manual, instruction manual ya dari Alinco. Nah, ini cukup bagus ya, besar, tebal, dan informatif ya. Di sini juga ada beberapa skema dari Alinco. Nah, ya bagus ya. Artinya kita dikasih skema ketika ada trouble atau apa, kita tahu ya posisinya di mana. Kita bisa cek dari skema yang diberikan oleh Alinco. Nah, di sini terbagi 3 partisi ya. Yang partisi tengah ini adalah radionya, partisi sebelah kanan ini adalah extra mic. Ini kita lihat, ini adalah extra mic-nya. Kita keluarkan extra mic-nya seperti ini ya. Standar Alinco dari dulu sampai sekarang sama aja, extra mic-nya seperti ini. Oke, ini kabelnya kita angkat supaya nanti bisa kita buka ya. Dan di sebelah kiri di sini ada kabel DC cord atau kabel power supply-nya untuk Alinco. Nah, ini adalah kabel spesial. Ini adalah kabel alarm yang nanti kita akan coba untuk review buat Anda semua ya. Fiturnya, fitur alarm ini. Makanya kita dikasih kabel nih, ada 2, satu kabel stereo dua-duanya ya. Oke,
Kemudian di sini ada sambungan jacknya, ya seperti itu. Ini nanti kita akan pakai, makanya saya taruh aja di sini. Kemudian kita dapat murbaut dan tentunya dapat fuse. Oke. Ya, ini murbautnya untuk kita instalasi bracketnya nanti ya, seperti itu. Nah, kabel DC cord-nya kayaknya saya udah ada, jadi saya nggak perlu buka dulu yang ini. Kita pakai kabel DC cord yang saya punya aja. Kita taruh aja dulu situ. Nah, ini kita dapat bracket ya, bracket radio. Nah, ini radionya, kita buka dulu radionya. Kita buka radionya, ini masih ditutup plastik. Ya, kita taruh dulu semua bracketnya, kita taruh aja dulu karena bracket kita belum perlukan. Kemudian apalagi extra mic, saya buka dulu plastiknya ya. Ya, ini dia extra mic-nya, kita taruh di situ. Ya, buat teman-teman kalau radionya jarang dipakai, disimpan di dos, sebaiknya Anda kasih silika gel ya. Silika gel itu fungsinya untuk apa? Supaya radio Anda yang Anda simpan itu dalam dos tidak lembab. Kalau lembab nanti, contohnya nanti ini spiralnya ini akan putus-putus, pecah-pecah ya, tombolnya akan rompol, ini tombol-tombolnya akan tergerus ya kalau dia lembab ya. Kemudian ini juga akan, tombol-tombol ini juga akan rusak gitu ya kalau Anda simpan terlalu lama. Oke, kita taruh aja dulu boxnya ini, dan stikernya tadi taruh aja dulu situ, kita tutup lagi ya, kita taruh sini ya. Oke, saya akan membahas satu persatu dulu untuk tampilan depan ya. Tampilan depan dari sebuah Alinco DR 135 MK3. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Di sini ada beberapa tombol ya. Dan di sini ada, nah ini adalah jack untuk data cloning. Jadi kalau kita misalnya udah nyimpen memori di sini udah penuh, atau udah sesuai dengan keinginan kita pingin radio baru kita pingin sama dengan ini, kita cloning aja menggunakan kabel stereo, kiri kanan bolak-balik sama ya, stereo pakai jack 3,5, kita masukin ke sini ya, kita masukin ke sini, yang satu masuk ke radio yang baru, kita cloning, nanti akan pindah ke radio yang baru ya. Kemudian ini jack mikrofon yang masih lama, seperti lama ya, jack mikrofon lama. Di situ ada 8 pin kalau tidak salah, 8 pin ya, bener ya, 8 pin. Jadi kalau yang sekarang kan sudah pakai jack RJ45, tapi ini masih yang lama, dan tapi ini sebenarnya malah lebih kuat ya, lebih kenceng karena ini ada pengancingnya di sini. Jadi ini lebih kenceng, kalau ketarik-tarik dia lebih kuat ya, dibandingkan dengan yang RJ45 itu lebih cepat rusak untuk ujungnya, itu kadang-kadang plastik patah gitu ya. Kalau ini enggak, ini kuat. Itu keunggulannya kalau pakai jack seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol function atau set, kemudian ada memori atau VFO, kemudian ada shift atau megahertz, sini ada lock, ada tune, ada menu power high low, ada call, kemudian ada scale, ada D, ini apa yang nggak tahu ya, digital mungkin ya, digital. Kemudian ini ada tombol volume ya, ini tombol volumenya yang kecil ini tombol dial ya. Kalau kita mau dial ya ini kita putar pakai ini tombol volume. Nah, ini tombol power kecil aja nih, tombol power yang warna orange ini ya, di sini. Kemudian di atas sini ada speakernya dilapisi ini, jadi nggak langsung kena kotoran, speakernya bagus ya. Di kiri kanan di sini ada untuk lubang baut untuk bracket seperti itu. Nah, di belakang sini ada untuk RS 2323 ya, apa 232 lupa saya RS-nya ini ya. Nah, ini untuk data ya, kalau Anda mau ngirim data pakai ini
ya, ini dihubungkan ke USB to serial, bisa masuk ke sini ya. Kemudian ini ada konektor untuk ke antena ya, standar seperti ini PL. Kemudian nah di sini ada untuk yang satu ini adalah untuk speaker, external speaker ya, yang satu ini external speaker. Kemudian lubang yang satu ini adalah untuk ACC. Jadi kalau kita nyalain mobil, kita masukin kabel ke sulutan rokok itu biasa seperti itu ya. Nah, ketika ini dipasang, menunya kita atur. Ketika mobil dia ACC on, radio akan dia hidup ya. Radio otomatis hidup seperti itu. Kalau off semuanya, radio juga akan mati seperti itu. Tapi kalau nggak pakai ini, kita langsung ke aki, otomatis kita mobil mati pun, mesin semua mati, kita masih bisa hidupin radio ini. Tapi kalau dengan ini ada ya, ACC ini, maka ketika mobil mati maka dia akan mati. Maksudnya tidak ada ACC juga off, semuanya off, dia akan mati, radionya tidak akan on. Oke, seperti itu fungsinya. Tapi itu jarang digunakan ya. Dan satu lagi ya, tadi saya belum sebutin ya. Ini selain untuk kita cloning data, ini adalah kabel, bisa dimasukin kabel untuk alarm yang nanti akan kita coba fiturnya ya. Jadi ini jack ini masuk ke sana ya. Kemudian yang ujungnya ini yang sambungan itu ya, kelihatan ya. Itu nanti masuk ke sini. Masuk ke sini, kemudian yang kecil ini nanti kita ikat di setir mobil. Ya, bagaimana caranya nanti akan kita praktekkan sama-sama. Oke. Sekarang kita akan coba hidupkan radionya. Kita tes powernya, berapa kekuatan power dari radio ini. Kalau spesifikasinya 50 watt untuk high, 20 watt untuk middle, untuk low-nya itu 5 watt. Mari kita coba sama-sama. Kita akan coba untuk power dari radio Alinco DR135 MK3 ya. Saya menggunakan dummy load, kemudian kita akan tes powernya mulai dari low power. Kita tes untuk low power, saya akan transmit. Low powernya 3,5 watt. Ya, low powernya 3,5 watt. Jadi sebagai catatan teman-teman ya, radio ini minimal membutuhkan daya 12 ampere. 12 ampere untuk sampai maksimal di 50 watt. Sekarang power saya gunakan 30 ampere switching ya. Oke, di sini kita tes tadi untuk low powernya 3,5 watt. Sekarang saya akan naikkan ke middle. Bisa dari sini function langsung high low. Sekali lagi function high low, ada tulisan MI middle, atau dari sini. Dari sini langsung bisa, dari tombol yang ada di extra mic-nya kita pencet ya, high low-nya. Dia akan berubah terus tuh mengikuti yang kita pencet. Nah, ini MI itu middle. Kita akan coba middle-nya, kita pindah ke skala 20. Kita pindah ke skala 20, kita lihat untuk middle-nya berapa watt. Ya, middle-nya ada di 19 watt. Ya, middle-nya ada di 19 watt. Spesifikasi tadi 20 ya. Untuk low-nya tadi spesifikasi 5 watt, dapat 3,5. Untuk middle tadi spesifikasi 20, kita dapat 19. Oke, enggak masalah, sudah mendekati. Nah, sekarang kita akan coba high-nya, kita harus naikkan ke skala 200. Kita akan lihat untuk high power, kita dari sini aja. Nah, sudah high, sudah ada, tidak ada tanda LO sama MI, berarti sudah high. Kita akan coba. Pas 50 watt. Pas 50 watt sesuai spesifikasi dari Alinco. Tidak lebih, tidak kurang, 50 watt pas ya. Sekali lagi 50 watt. Jadi sesuai untuk high powernya dari Alinco DR135 MK3 ya. Nah, kita akan menunjukkan caranya untuk Anda bisa menyimpan memori di radio ini ya. Kita akan coba, ini saya akan pindah ke low dulu. Nah,
Caranya sangat mudah sekali untuk Anda bisa menyimpan memori. Oke, teman-teman semua, ini kita akan coba lagi ulangi untuk memori. Kita akan coba untuk memori sebuah radio Alinco DR 135 MK3 ya. Kita memori yang single frekuensi aja dulu. Kita memori single frekuensi. Kita pencet set ini. Kita masuk ke memori dulu. Kalau memorinya kosong di mana? Ini sudah ada ya. Saya coba bikin baru di memori 2 atau 1 ya. Kita pencet di memori 1. Saya misalkan ini ya. Saya akan coba frekuensi frekuensi ini saya akan simpan 145550. Saya pencet function, kemudian saya geser. Nah, ini kan berkedip-kedip. Ini berarti memorinya belum ada. Kalau diam, ini berarti memori sudah ada. Jadi kita cari yang berkedip ya. Ulangi lagi. Nah, ini kita geser ya. Jadi kita geser pakai rotary dial ini. Nah, ini dia berkedip kan. Kalau sudah kita pilih, kita memori atau di sini ulangi lagi. Nah, ini berkedip, ini kita pencet ini, langsung dia tersimpan. Kita coba cek, kita pencet lagi. Nah, udah 1 ya. 0 itu ini frekuensinya 1 ini. Nah, sekarang gimana caranya memberikan nama ya? Memberikan nama. Oke, saya akan coba. Kita pencet function atau set agak lama, kita tekan agak lama. Nah, ini keluar menu seperti ini. Yang kita lakukan adalah, kalau ini untuk memilih ya, ini untuk memilih. Ini berarti lampunya low, ini lampunya high. Oke, untuk memilih menu, kalau ini merubah ini untuk memilih, kita pencet yang ada di extra mic up down ini. Up down ini kita pencet. Nah, ini untuk misalnya saya mematikan bipnya. Nah, ini off. Ketika sudah saya off, tidak akan bunyi lagi kan, seperti itu. Nah, ini TOT, time of timer, kita mau atur 30 detik, 60 detik. Nah, itu terserah Anda, atau off. Itu nanti ada pemberitahuannya. Automatic power off, misalnya kita on ya. Nanti misalnya berapa menit itu kita matikan, seperti itu. Nah, SCR di sini nanti ini adalah sensor untuk alarm ya, sensor untuk alarm. Ini kalau kita on nanti akan kita praktekkan, tapi ini nanti aja dulu. Nah, jadi setelah SCR kita pencet ke atas lagi. Nah, ini sini udah menu dari kita ngasih nama ya. Kita geser-geser namanya pakai ini ya, rotary ini. Misalnya saya kasih nama ya, itu kebetulan kalau dari Jogja, lokal Jogja, saya kasih nama Yankee Hotel. Kita ulang lagi. Yankee Hotel. Oke, jadi setelah itu kita geser pakai ini ya. Oke, H, misalnya H. Jadi hurufnya tidak terlalu simetris ini ya. Nah, kita coba angka 2, cari sampai ada angka 2. Nah, seperti itu. Ini lagi uniform U Foxtrot F. Nah, kalau sudah kita memori lagi. Ini salah ya. Kalau salah nanti kita akan delete pakai ini. Nah, kita ulangi lagi. Yankee Hotel. Sekali lagi saya ulangi. Nah, angka 2 itu U. Mana U? U F. Oke, sudah, kita pencet PTT aja. Oh, sebentar.
U-nya belum tersimpan. Saya pencet lagi set ya, sebentar. Saya pencet lagi tombol set untuk merubah huruf yang tadi yang belum sempat selesai. Ya, kita geser. Nah, ini kita pencet huruf F, kita geser, sudah dikedip-kedip situ, baru kita pencet tombol power. Nah, udah. Jadi kedip-kedip ini berarti belum tersimpan, yang sudah tersimpan yang nggak kedip-kedip. Jadi kita pencet tombol PTT langsung nyimpan udah ya, itu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat repeater. Kita keluar dulu, kita akan simpan di memori berapa nih, 1, 2 berarti ya. Ya, oke. Contohnya seperti ini, saya akan coba di frekuensi receive-nya dulu. Nah, di situ ya. Kemudian saya tahu untuk shift-nya, ini shift-nya, kita pencet function shift. Nah, shift-nya berapa? Sebentar, function shift. Nah, ini kita coba untuk geser agak cepat. Pakai apa ya? Sebentar. Saya coba lagi. Shift-nya. Kita coba dulu, sabar. Ya, saya coba geser aja dulu sebentar ya. Nah, ini agak cepat sih, nggak ada masalah. Kita putar ini agak cepat, jadi nggak masalah. Shift-nya 4800 ya. Saya sudah tahu shift-nya, jadi kita harus tahu shift-nya dulu ya. Atau min plusnya dupleknya itu berapa setelah kita kurangi dengan TX-nya. Jadi erek-nya kalau lebih besar, TX-nya lebih kecil ya, berarti erek-nya dikurangin TX. Tapi kalau TX-nya lebih besar, erek-nya lebih kecil, ya udah dibalik, TX-nya dikurangi erek-nya, seperti itu ya, supaya ketemu untuk min plusnya. Ini kebetulan duplek min, saya coba untuk bikin dulu ya. Nah, ini udah ketemu 800 ya. Oke, sudah dapat. Terus saya mau kasih tune. Ini tadi memori ya, sudah. Kita pencet dulu ya, kita tes ya. Ini VEVO, masuk VEVO, kita pencet. Oh, masih salah. Berarti masih salah, saya tadi shift-nya masih salah. Ntar teman-teman ya, ini agak lama. Oke, ini shift-nya udah benar ya, kita lihat 4800, kita PTT, kita lihat ya. Namun belum berfungsi, dia belum berfungsi sama sekali ya. Dia belum berfungsi sama sekali karena tune-nya saya belum pasang, karena repeater ini pakai tune. Kita coba pencet tune. Nah, setelah kita pencet tune, oke, kita PTT lagi ya. Kemungkinan ini karena nggak pakai antena, pakai dummy load. Saya coba naikin power dikit. Apakah dengan middle bisa buka? Oh, nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi udah, kita coba nanti pakai antena ya. Ya, intinya begitu. Jadi karena di sini adalah transmit tune, jadi saya tulis di sini T tune ya. Nanti kalau mau yang lain, tune square ini untuk buka receive ya, tune square. Kalau ini DCS, ini tune yang lain lagi ya, kita pakai T tune ya. Jadi transmit tune. Oke, kita PTT aja. Nah, kita akan nyimpan di memori 2. Kita pencet function sama seperti tadi, kita geser pakai roterinya. Kedip-kedip 2 udah, kita enter.
memori, kita memori. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk seperti itu. Jadi untuk kasih nama lagi sama ya, kita pencet set tadi, seperti tadi kita pencet set lagi. Nah, sama ya. Jadi kalau ini kan nama itu udah kedip-kedip, tadi menunya kan seperti ini, ada bus ya, ada ini kita pencet ini up down, ini ya, up down dari mic ini sampai dia terbaca cursor seperti itu. Kalau kita nggak mau kasih nama ya udah kita cancel aja, kita PTT aja. Ini udah jadi ya teman-teman ya, sudah jadi. Repeaternya saya akan buktikan bahwa ini dia sudah masuk ke repeater. Kita akan coba pasang antena aja supaya terlihat apakah on apa enggak. Coba ya. Nah, masuk ya. Jadi dia masuk ke repeater, sudah benar seperti itu. Ada balikannya. Jadi sudah tersetting untuk repeater, kemudian untuk single band tanpa repeater ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menu yang satu ini, yang seperti saya katakan tadi bahwa ada menu spesial dari Alinco DR135 MK3 ini ya, yaitu ada alarm yang bisa dipasang di mobil kita nanti. Oke, kita akan coba pasang. Dia untuk menu alarm ya. Kita pasang dulu. Ini yang panjang ini ya, yang panjang ini ya. Jack yang panjang ini kita pasang. Tancepin di sini. Di data situ ya. Oke. Kemudian ini kita pasang ya. Kita pasang di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini nanti kita ikat di setir mobil. Di setir mobil kita ya, kita ikat gitu. Jadi seperti ini ya. Kalau sebelumnya kita ikat di setir kan gini ya, set gitu ya. Kita ikat seperti itu di stang mobil, setir mobil ya. Nah, itu ilustrasinya seperti itu ya. Langsung kita masukin ke sini. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan alarmnya kita pencet function lama. Nah, sampai begitu kita pilih up down dari extra mic. Kita cari SCR. Nah, SCR di sini ada delay, ada waktu atau kita langsung. Ini on berarti langsung. Ini delay ada berapa menit baru bunyi. Kita yang langsung aja supaya langsung hidup. Oke, sudah kita PTT, nanti sudah oke itu. Nah, setelah sudah oke, itu dia akan ada tanda titik di sini. Ada tanda titik di sini. Ya. Ada titik 2 ini dan ini berarti alarm ini udah hidup. Oke, sudah hidup. Sekarang kita akan buktikan, kita matikan radionya. Nah, ketika kita matikan radionya, ya, itu di sini lampu TX hidup. Lampu TX hidup ya. Sekarang saya akan coba. Jadi siap-siap ya, ini kalau mikrofonnya berebek ya wajar ya. Artinya nanti suaranya kenceng banget ini. Kita coba ya. Jadi ketika ini ketarik kecabut, alarmnya bunyi. Untuk mematikannya kita cabut DC cord-nya di belakang ya. Atau kita cabut akinya. Kalau ini berbunyi panjang. Jadi karena ini mobil ini yang di dalam, jadi kemungkinan besar kalau kita nyimpen di dalam, makanya susah orang mau nyabut kabel akinya, ini bunyi terus. Oke, kita coba ya, kita tes ya, kita tarik ya. Kita tarik ini, lepas, dia akan bunyi. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika ini terlepas dari ini, maka bunyi alarmnya sangat kencang sekali sampai memekikkan telinga.
Caranya kita matikan, kita cabut aja dulu, kita hidupin lagi. Nah, kita matikan aja di sini function SCR off. Oke, ini SCR udah off. Jadi itu dia fungsi spesial dari Alinco yang mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang jelas saat ini sudah saya buktikan bahwa alarmnya itu bisa berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan coba QSO ya, apakah ada teman yang monitor apa enggak. Kita mau coba modulasinya ini enak apa enggak didengar ya. Oke teman-teman semua, itu tadi review kita mengenai Alinco DR135 MK3 dengan fungsi spesial yaitu alarm ya. Jadi aktif alarm, jadi bisa dipasang di mobil atau mungkin di rumah Anda, karena ini ada fungsinya di sini adalah sangkar atau switch ya. Ini untuk kontrol switchnya. Ini kalau ketarik cabut maka dia akan bunyi radionya. Jadi radionya kita matikan, standby, dia akan bunyi ketika switchnya ini kecabut ya. Saklar ini terhubung ke cabut, jadi bisa dipasang di pintu atau mungkin di mana aja, dikasih tali panjang. Ketika Anda keluar rumah, Anda aktifkan, ketika ada yang masuk atau apa bisa bunyi ya. Bisa juga pasang di motor, mungkin di mana ketika ada sesuatu bergerak, lepas ininya juga bunyi kenceng banget, bisa jadi. Itu tergantung inovasi Anda untuk memasang sistem alarm dari radio DR135 MK3 ini. Dan ini radio sangat peka sekali, sama dengan Alinco dan Yaesu, jadi tidak perlu khawatir kalau sekelas Alinco untuk resipnya pasti oke. Namun kalau menggunakan speaker bawaannya saya rasa masih kurang ya untuk Alinco, tapi ketika Anda pasang dengan speaker eksternal suaranya enak banget. Jadi ini memang kalau pakai speaker eksternal lebih enak untuk Alinco dibandingkan radio yang lain. Suaranya lebih bersih, lebih empuk ya. Kemudian yang lain kelebihannya apa ya? Ini bisa digital ya, bisa digital tapi menggunakan sistem komputer, menggunakan kabel RS232 tadi ya. Jadi bukan DMR, karena di sini tidak ada tulisannya DMR. Apakah ini bisa DMR atau tidak? Saya belum bisa nyoba karena saya juga nggak bawa radio DMR. Tapi secara overall radio ini masih worth it sampai saat ini, masih cukup mumpuni. Cuman sayangnya memang untuk pembacaan sinyalnya ini yang harus kita ukur di sini hanya ada 5 bar, sehingga Anda harus betul-betul bisa mengetahui kalau 1 bar itu berapa, 2 bar berapa, 3 bar berapa, 4 bar berapa, dan 5 bar berapa, sehingga Anda begitu bisa memberikan skala tersendiri untuk sebuah Alinco DR135 MK3 ini. Namun ya dengan segala kelebihannya dan kekurangannya, tentu itu bisa menjadi bahan pertimbangan Anda semua untuk membeli sebuah radio. Sekian saja dari saya, terima kasih. Untuk linknya nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi. Jika Anda membutuhkan radio ini, Anda bisa mencarinya di situ. Sekian saja dari saya, terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi sampai akhir pandemi ini. Sekian sekali lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke Charlie itu, yang ke India Zulu 73. Bye bye.